Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Rahma Yantiningsih, NIM C19862060035. Nah, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah AIK 3, yaitu Al-Islam Kemuhammadiyahan 3. Baik, yang judulnya yaitu Hakikat Iptek dalam Pandangan Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama yaitu konsep iptek dan peradaban muslim. Yang kedua, hubungan ilmu agama dan budaya. Yang ketiga yaitu hukum sunatullah atau kausalitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu konsep iptek dan peradaban muslim. Oke, salah satu jabatan termulia manusia selain sebagai hamba Allah atau yang bisa disebut Abdullah, sebagaimana diamanatkan oleh Allah, ialah pengutusan manusia sebagai Khalifatullah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Baik, dari ayat di atas dapat dipahami bahwa khalifah berarti wakil, pengganti, pengembang tugas dan kewajiban. Manusia sebagai khalifah Allah diberikan amanah dalam 2 hal penting, yaitu yang pertama, tugas manusia untuk selalu memelihara bumi dari pengerusakan secara sengaja dan kerusakan yang disebabkan oleh alam, sehingga bumi diwariskan kepada generasi penerus dalam keadaan tetap lestari. Yang kedua, yaitu kewajiban manusia untuk selalu menciptakan perdamaian untuk penuh cinta kasih dan menghindari tumpahan darah. Kedua tugas dan kewajiban manusia di atas sejalan dan terkait erat dengan konsep pemikiran iptek dan peradaban Islam, merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Allah senantiasa meninggikan derajat orang-orang yang berdiri sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang terpenting adalah ilmu itu tujuannya tidak boleh keluar dari nilai-nilai Islami. Yang sudah pasti, nilai-nilai tersebut membawa kepada kemaslahatan manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan konsekuensi dari konsep ilmu dalam Al-Quran, yang menyatakan bahwa hakikat ilmu adalah menemukan sesuatu yang baru lagi. Bagi masyarakat, artinya penemuan sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui orang. Menurut Imam Mustafa dan Aziz Musyikir, iptek adalah ilmu pengetahuan yang merupakan kumpulan beberapa pengetahuan manusia tentang alam empiris yang disusun secara logis dan sistematis. Sedangkan teknologi merupakan penerapan dari ilmu pengetahuan tersebut, yang tujuannya sebenarnya adalah untuk kemaslahatan manusia. Sudah menjadi pemikiran yang umum bahwasannya agama yang identik dengan kesakralan dan stagnasi tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan iptek, yang notabene selalu berkembang dengan pesat. Namun pemikiran ini tidak berlaku lagi ketika agama tidak hanya dilihat dari
ritualitas-ritualitas belaka, namun juga melihat nilai-nilai spiritualitas yang hakiki. Nah, disinilah sesungguhnya hakikat iptek dari sudut pandang Islam, yaitu pengkajian terhadap sunnatullah secara objektif memberi kemaslahatan kepada umat manusia. Dan yang terpenting adalah harus sejalan dengan nilai-nilai keislaman. Studi Al-Quran dan Sunnah menunjukkan bahwa karena dua alasan fundamental, Islam mengakui signifikan sains, yaitu yang pertama, peranan sains dalam mengenal tujuan, yang kedua, peranan sains dalam stabilitas dan pengembangan masyarakat Islam. Dari sini dapat dilihat bahwa dalam Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi digunakan sebagai sarana untuk mengenal Allah dan juga untuk melaksanakan perintah Allah. Sebagaimana Khalifatullah fil ard, sehingga sains tersebut harus membawa kemaslahatan kepada umat manusia umumnya dan umat Islam khususnya. Dari aspek-aspek terpenting dari pemikiran ini, bahwa Al-Quran berisi informasi tentang fakta-fakta ilmiah yang sesuai dengan penemuan manusia, yang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa seluruh kehidupan berasal dari air, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Yang kedua, bahwa alam semesta terbentuk dari gumpalan gas, yaitu di dalam Al-Quran disebut dengan Ad-Dukhan, yaitu dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 11. Baik, yang kedua yaitu hubungan ilmu, agama, dan budaya. Ilmu atau sains termasuk pengetahuan atau knowledge. Yang dimaksud dengan ilmu ialah pengetahuan yang diperoleh dengan cara tertentu yang dinamakan metode ilmiah. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata a berarti tidak dan gama berarti kacau. Jadi fungsi agama dalam pengertian ini memelihara integritas dari seorang atau kelompok agar hubungannya dengan Tuhan sesamanya dan alam sekitarnya tidak kacau. Kebudayaan atau budaya adalah menyangkut keseluruhan aspek kehidupan manusia, baik material maupun non-material. Walaupun daerah agama dan daerah ilmu yang nyata terpisah satu sama lain, namun antara keduanya terdapat hubungan yang kuat. Walaupun agama yang menetapkan tujuan, namun agama tetap belajar dari ilmu dalam arti yang seluas-luasnya. Akan tetapi, ilmu hanya dapat diciptakan oleh orang-orang yang jiwanya penuh dengan keinginan untuk mencapai kebenaran dan pengertian. Seperti halnya kebudayaan agama sangat menekankan makna dan signifikan sebuah tindakan. Karena itu, sesungguhnya terdapat hubungan yang sangat erat antara kebudayaan dan agama. Bahkan sulit dipahami kalau perkembangan sebuah kebudayaan dilepaskan dari pengaruh agama. Sesungguhnya tidak ada satupun kebudayaan yang seluruhnya didasarkan pada agama. Untuk sebagian kebudayaan juga terus ditantang oleh ilmu pengetahuan, moralitas, sekular, serta pemikiran kritis. Hubungan kebudayaan dan agama tidak saling merusak keduanya, justru saling mendukung dan mempengaruhi
ada paradigma yang menyatakan bahwa manusia yang beragama pasti berbudaya, tetapi manusia yang berbudaya belum tentu beragama. Jadi, agama dan kebudayaan sebenarnya tidak pernah bertentangan, karena kebudayaan bukanlah sesuatu yang mati, tetapi berkembang terus mengikuti perkembangan zaman. Demikian pula agama selalu bisa berkembang di berbagai kebudayaan dan peradaban dunia. Yang ketiga yaitu hukum sunatullah atau kausalitas. Sunatullah dapat diartikan sebagai cara Allah memperlakukan manusia yang arti luasnya bermakna ketetapan-ketetapan atau hukum-hukum Allah yang berlaku untuk alam semesta. Sunatullah terhadap manusia sesuai dengan tingkah laku, perbuatan dan sikapnya terhadap syariat Allah dan nabinya dengan segala implikasi nilai akhir di dunia dan di akhirat. Pandangan dasar tentang sunatullah yaitu termasuk sunatullah yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran merupakan terma bagi aturan global yang berlaku dan ditetapkan oleh Allah terhadap seluruh komponen alam semesta, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari yang bersifat materi maupun yang non-materi. Seluruhnya berjalan di atas aturan-aturan ini dan secara umum aturan tersebut berdiri di atas hukum sebab akibat atau kausal atau premis dan hasil akhir. Dengan demikian, hukum kausalitas di dalam Islam dipakai bahwa pada hakikatnya bukanlah sebab-sebab itu yang membawa akibat. Namun, akibat itu muncul adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki demikian, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 83. Baik, di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menerangkan tentang varian prinsip-prinsip kausalitas di antaranya. Yang pertama, ayat yang membicarakan pola-pola atau sunnah-sunnah Allah yang tidak berubah di dalam alam semesta, yaitu dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 77 dan Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 38. Yang kedua, yaitu ayat-ayat yang menunjukkan bahwa baik pencipta ataupun sebab-sebab kejadian di dalam alam mengikuti ukuran tertentu dan setiap wujud alam memiliki rentang kehidupan yang terbatas dan pasti, yaitu dalam Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 5 dan Al-Quran Surat Al-Hajr ayat 21. Untuk ketentuan sunatullah ada dua, yaitu yang pertama, sunnatullah adalah hubungan ilmiah dan dapat diterangkan secara ilmiah dan logika. Yang kedua, yaitu sunnatullah sesuatu yang dapat diukur, diperhitungkan, dan diramalkan. Alhamdulillah, materi tentang hakikat iptek dalam pandangan Islam sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ditutup dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.